Halo nggak Baung, kembali lagi di podcast Ruang KPTU. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang prospek di dunia perunggasan, kali ini sedikit berbeda yaitu mengenai industri feed mill. Nah, sekarang di sisi saya ada Pak Ferry. Ya, Boleh Bapak diperkenalkan terlebih dahulu? oke, terima kasih. Salam sehat. Eh, Nama saya Ferry Firdaus. Di Altel, saya sebagai manajer Fitmil. Berarti Bapak ini sebagai manajer di CV Altel ini ya Pak? Ya, betul. Nah, berarti untuk CV Altel ini tuh eh, fokusnya pada bidang apa aja ya Pak? Oke, jadi Kira-kira? CV Altel ini kan bermula dari peternakan mandiri ya. Oh ya. Kita berawal dari peternakan mandiri, baik petelur maupun broiler. Nah, berkembangnya waktu, petelur kita juga semakin berkembang. Kemudian yang awalnya kita pakai pakan pabrik, kemudian ada inovasi belajar bagaimana membuat pakan sendiri. Nah, ini menjadi tantangan buat Altel sendiri. Ternyata setelah kita pelajari membuat pakan sendiri atau self mixing atau membuat feed mill itu ternyata lebih efisien daripada kita beli pakan pabrik. Jadi itu yang mengawali sehingga sampai sekarang feed mill kita berkembang yang tadinya berawal satu hari mungkin 20 ton, sekarang satu hari bisa 70-80 ton. 70 sampai 80 ton. Ya, dalam satu hari. Sehingga Oke. sebulan kita bisa capai 1.500 sampai 1.700 ton. Oh, iya. Itu untuk jenis pakan yang diproduksinya itu ada apa aja, Pak? Pakan karena kita memang fokus di unggas terutama petelur ya, kita mulai dari pakan starter. Jadi Oke. pakan ayam, anak ayam usia 5 minggu sampai dengan 10 minggu. Kemudian ada pakan grower dari 11 minggu sampai dengan 18 minggu. Kemudian ada pakan layer, pakan produksi dari 19 minggu sampai akhir. Itu yang kita produksi. Kemudian ada tambahan satu pakan konsentrat kita buat karena berdasarkan permintaan pasar sebenarnya. Hmm. Jadi banyak peternak yang minta pakan konsentrat dan kita bikin, kita fasilitasi. Berarti fokusnya itu di ayam petelur ya, Kak? Ya? Ayam petelur. Oke, baik. Untuk proses produksi seperti dari bahan baku sampai jadi hasil produksi itu gimana ya, Pak? Oke, jadi pada saat pembuatan pakan kita pertama harus bentukkan dulu formulasi. Ya, Formulasinya. ya kita formulasi. Kita mau bikin pakan layer misalkan, maka kita buat dulu formulasinya. Nah, formulasi kita buat, kemudian ada bahan baku yang harus kita beli. Nah, itu kita sampaikan ke bagian purchasing atau pengadaan bahwa kita butuh bahan baku jagung, dedak, SBM, MBM, CPO, kemudian premixnya, kemudian juga mineralnya, tepung batu dan lain-lainnya, bahan-bahan baku yang membuat pakan. Nah, itu kita order ke bagian purchasing. Kemudian disediakan barang sampai, kemudian kita biasa proses karena ini kita untuk produksi ya, kita nggak sembarangan. Bahan baku datang, ada pesanan bahan baku datang, kita uji lab. Kita Uji dulu. timbang, kita uji lab yang secara fisik biasanya jagung yang langsung kita lab karena menentukan kadar air, kemudian dedak untuk menentukan kandungan serat kasarnya, adapun kayak SBM dan MBM itu berdasarkan hasil lab, mungkin itu bulanan sih, sifatnya nggak setiap bahan baku datang. Nah, bahan baku datang, kita turunkan, bongkar, simpan, ditata berdasarkan standar pembuatan pakan yang baik. Jadi ada, oh ini bahan baku protein hewani terpisah dengan bahan baku protein nabati penyimpanannya. Jadi tetap ada jarak-jarak sehingga penyimpanan menjadi pengaruh karena kualitas bahan baku bisa berkurang kalau penyimpanan tidak tertata dengan Oh baik. iya. Gitu ya. Sudah masuk ke penyimpanan, kemudian udah formulasi tadi disampaikan ke bagian operator untuk mengatur di mixer itu nanti bahan baku ini berapa Yang udah banyak diformasi yang sebelumnya sudah ya, Pak? masuk dalam formulasi. Jadi baru kita packing biasanya seperti itu dan packing Hmm, 50 kiloan 20 kilo per ya, karungnya. satu karung. Oke, jadi banyak berarti ya untuk proses dari pertama tuh dari formulasi, lalu juga Ya, uji lab, betul. terus sampai nanti hasil produksinya. Nah, itu tuh kira-kira hasil dari produksi ini tuh untuk maksudnya untuk kebutuhan diri sendiri atau bisa diperjualbelikan kepada halayak luar Ya, gitu. awalnya kita untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Ya, awalnya untuk kebutuhan sendiri karena semakin banyak orang juga dengar dengan kualitas pakan kita, dengan kualitas telurnya, sehingga banyak juga yang pengen beli. Nah, Hmm, proses itu juga tidak kita lakukan dengan begitu saja, tetap untuk penjualan pakan itu berdasarkan NPP, ada nomor peredaran pakan. ya. Nah, itu kita tempuh dulu. Nah, kita Hmm, tempuh dulu sambil berjalan, kirim kita tetap kita jual bertahap, tapi NPP kita tempuh. Sehingga peredaran pakan juga berdasarkan dari peraturan Kementerian Pertanian harus ada NPP. Ya, jadi lumayan sih kalau bisa dibilang untuk penjualan pakan itu bisa sekitar 200 sampai 300 ton per bulan. per bulannya itu. Ya, Hmm.
Oke. Nah, berarti yang paling menarik dari sini tuh tadi disebutkan bahwa membuat pakan itu kan untuk kebutuhan sendiri-sendiri ya. Ya, Nah, berarti ada keterkaitan antara keduanya berarti ya, Pak? Seperti yang di ya, awal disebutkan kan? ya, betul. Jadi memang kebutuhan pakan untuk internal terutama daripada kita beli pakan dengan harga lebih mahal, ya udah kita bikin sendiri dengan harga lebih murah. Hmm. Efisiensinya lumayan ketika kita bisa bikin pakan sendiri. Berarti emang dari awalnya tuh untuk dia awalnya kebutuhan Ya, sendiri, awalnya baru untuk internal. dijual ke yang lain juga ya. Nah, sekarang tuh kan banyak banget ya Kang ya untuk produk di pasaran gitu. Nah, untuk CV Altel sendiri itu produk yang memiliki keunggulan dari produk Altel ini tuh apa ya? Yang pertama kita tidak pernah stok lama ya. Stok Jadi lama. artinya pakan kita bikin maksimal 3 hari sebenarnya. Kita bikin Hmm. selalu fresh karena kebutuhan di kandang sendiri kita bikin hari ini, dikirimnya besok, nah kemudian baru dikasihkan ke ayam lusa. Oh iya. Jadi tidak pernah stok lama dan termasuk juga ketika ada pembeli, pembeli itu tidak pernah menggunakan stok yang lama. Jadi tergantung, makanya kita kerjasama dengan bagian marketing. Nah di marketing itu ada bagian penjualan pakan. Nah mereka membuat apa namanya orderan. Oh untuk bulan depan estimasi penjualan pakan sekian ton. Nah itu sudah ada seperti itu dan baru setelah ada masukan ada permintaan dari marketing kita buatkan di sini. Dan itu berdasarkan apa namanya jadwal yang sudah mereka juga minta. Ada yang rutin misalkan minta dikirim setiap hari Selasa atau setiap hari Rabu, maka kita bikin H-1. Oh iya. Itu Jadi yang jarang membedakan. nyetok gitu ya? Ya, Emang langsung fresh gitu. ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan dari beberapa mahasiswa mungkin ya. Kalau misalkan feed mill ini berarti kan mempunyai peran yang sangat kuat gitu untuk industri peternakan. Nah, kira-kira menurut Bapak seberapa penting gitu di bahan pakan ini untuk produktivitas ternak gitu? Ya. Pakan itu biaya terbesar dalam produksi telur Hmm. di ayamnya. Bahkan dia bisa mencapai di 70-80%. Maka ini menjadi penting, kita harus memberikan pakan yang terbaik untuk memberikan hasil produksi yang baik. Kalau kita asal-asalan memberikan pakan, asal ayam hidup, maka produksinya juga pasti akan jelek gitu ya. Ya. Jadi ini kenapa pakan kita fokus bahwa dengan membuat pakan yang baik, membuat pakan yang berkualitas, maka hasilnya pasti akan baik. Gitu. Hmm. Itu aja sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak untuk kita nih, untuk fresh graduate gitu, Ya. sarjana peternakan, pastinya bingung gitu. Untuk skill apa sih yang dibutuhkan di industri feed mill ini gitu Pak? Oke. Yang pertama kita harus mengenal dulu bahan baku. Bahan baku ya. Ya, bahan baku mana yang boleh digunakan untuk unggas, mana yang tidak boleh digunakan untuk unggas, mana yang boleh untuk ruminansia, mana yang tidak boleh. Nah itu membantu kita ketika membuat formulasi. Nah setelah kita mengenal bahan baku, kita mengenal kebutuhan-kebutuhan nutrisinya, baru kita belajar formulasi. Formulasi seperti Ya, yang PNE tadi dibilang. ya, nah di formulasi itulah kunci keberhasilan sebuah feed mill. Hmm. Karena orang bikin pakan bisa, siapa saja bisa. Bahkan kalau orang tua bilang itu cukup dikasihkan dedak sama jagung saja cukup. Ya. Tapi kan mereka tidak berpikir produktivitas. Nah kalau kita yang berpikir produktivitas, profesional, kita apa namanya dengan kaitannya dengan produksi kita, dengan benefitnya, dengan keuntungannya, maka kita harus mikir, kita harus buat pakan yang baik. Itu tadi, kita sudah kenal bahan baku, kita kenal bisa membuat formulasi yang baik. Inilah yang menjadikan seorang nanti misalkan sarjana peternakan tuh bisa eksis, bisa bertahan dan bisa berkembang di dunia feed mill. Baik. Jadi kunci utamanya kita harus mengenal dulu bahan bakunya, Ya, lalu formulasinya ya, Kak, ya. ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk sekarang motivasi yang ingin memulai di bidang ini gitu, menurut Bapak tuh motivasinya apa ya? Kalau untuk memulai di bidang feed mill, satu kita harus tahu pasar dulu. Tuh pasar dulu. Ya, kita kalau cuma bikin pakan kita nggak mau tahu jual kemana, malah susah. Iya. Satu, untuk memulai kita bisa jadi sales. Artinya sales tuh kita coba menjualkan produk orang lain, kita jualkan pakannya ternyata orang lain berminat, itu akan lebih mudah karena modalnya sedikit, kita yang modal modal knowledge saja. Iya. Ya. Itu sudah berhasil kita ciptakan pasar, baru kita bikin feed mill. Hmm. Nah, kalau sudah berdiri feed mill, ini jangan sampai lupa,
kita harus punya farm. Karena ketika kita punya feed mill, kita hanya berfokus pada jualan, ketika jualan kompetisinya banyak di luar, produk tidak laku, kita mau jual kemana? Kalau tidak kita pakai di farm sendiri. Jadi tahapannya kita memulai dari yang kalau kata orang tua bilang modal dengkul ya. Ya. Kalau saya bilang sih modalnya modal intelektual ya. Kita bicara yang Ya. baik, kita menjadi marketing yang baik. Kita punya pasar, kita ciptakan, kita buat produknya, kita ciptakan juga, kita siapkan farmnya. Nah itu kalau itu sudah terintegrasi, kita siapkan ke situ, insya Allah bisa maju. Oke, jadi kita harus mengetahui juga pasarnya, Pak. Pasarnya dulu. Pasarnya dulu. Oke, Bapak, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kita bisa mendapatkan wawasan baru gitu tentang industri feed mill ini. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa terus pantengin podcast Ruang KPTU ini. Ya.